saya Aryan C. Dewi Poro dengan NIM 0214010005. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Dwi Jendra. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Tata Negara dengan tema Bentuk Negara. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Negara kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana seluruh wilayah yang berkuasa hanyalah satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama, ada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, dan ada juga negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Yaitu segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan daerah-daerah yang diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang dinamakan daerah otonom. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu ada sentral dan otonom. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Yang kedua yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintah di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah. Yang kedua yaitu negara serikat, merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif, satu demi satu, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara. Di samping dua bentuk di atas, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke tiga kelompok, yaitu ada monarki, oligarki, dan demokrasi. Yang pertama ada monarki. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Dalam prakteknya, monarki ada dua jenis, yaitu absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut adalah model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang atau ratu. Termasuk dalam kategori ini adalah negara Arab. Yang kedua, monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan kepala negaranya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi negara. Praktek monarki konstitusional ini adalah yang paling banyak dipraktekkan di beberapa negara seperti Thailand, Jepang, Inggris. Berikutnya, oligarki. Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga ada demokrasi. Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya
pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara bebas, jujur, dan adil. Menurut ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka negara Indonesia mempunyai bentuk negara sebagai republik. Hal ini didasarkan atas cara pemilihan presiden. Bahkan bukan hanya oleh majelis, melainkan langsung dipilih oleh rakyat. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1 Ayat 1, dinyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Adapun bentuk kenegaraan meliputi bentuk-bentuk negara yang pernah ada, diantaranya yaitu yang pertama ada serikat negara. Nah, beberapa negara yang merdeka dan berdaulat penuh, baik ke dalam maupun keluar, pada umumnya konfederasi dibentuk berdasarkan perjanjian untuk mengadakan kerjasama dalam bidang tertentu. Misalnya, penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan bersama. Konfederasi bukanlah merupakan negara dan pengertian hukum internasional, karena negara-negara anggotanya secara masing-masing tetap mempertahankan kedudukannya secara internasional. Yang kedua, ada negara dominion. Bentuk semacam ini khusus terdapat dalam lingkungan negara kerajaan Inggris. Ini ialah suatu negara yang tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, yang mengakui Raja Inggris sebagai rajanya, sebagai lambang persatuan mereka. Yang ketiga, ada negara protektorat. Suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain. Biasanya, soal hubungan luar negeri dan pertahanan dari negeri protektorat itu dengan persetujuan diserahkan kepada negara pelindung. Yang keempat, ada negara perwalian. Bentuk negara yang pemerintahannya berada di bawah pengawasan Dewan Perwalian atau PBB ya. Munculnya terus merupakan hasil perjanjian sesudah Perang Dunia Kedua. Tujuan dari negara perwalian adalah untuk meningkatkan rakyat daerah di bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, serta perkembangan hak asasi manusia menuju pemerintahan sendiri. Yang kelima, ada negara koloni atau jajahan. Bentuk negara yang berada di bawah kekuasaan negara lain. Contohnya Indonesia sebelum 17 Agustus 1945. Yang keenam adalah negara mandat. Bentuk negara bekas jajahan negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia I, yang diletakkan dalam pemerintahan mandat dari negara-negara yang menang perang di bawah pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Yang ketujuh ada negara uni. Bentuk gabungan dua negara atau lebih yang dikepalai seorang raja. Ada dua macam uni. Yang pertama, ada uni personel, yaitu uni yang terjadi apabila dua negara yang tergabung secara kebetulan mempunyai kepala negara yang sama. Berikutnya ada uni real. Uni yang terjadi apabila negara-negara yang tergabung memiliki kelengkapan negara yang sama untuk menyelenggarakan kepentingan bersama yang dibentuk melalui perjanjian. Nah, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara yang terpenting dan banyak dianut berbagai negara di dunia yaitu ada dua, yaitu negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat atau federasi. Di samping dua bentuk itu, dari sisi pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Demikianlah materi bentuk negara yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf dan semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa.